Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai monitoring dan data logging smart cold storage. Topologi akan dijelaskan oleh Andini. Topologi arsitektur end-to-end. Yang pertama, sensor dan microcontroller sensor THT22 membaca suhu dan kelembapan. Data ini diproses oleh microcontroller ESP32. Yang kedua, publisher ESP32 mempublish data dalam format JSON ke broker MQTT. Broker MQTT Hive MQ Cloud bertindak sebagai perantara yang meneruskan data dari ESP32 ke semua subscriber. Subscriber script Python kami yang berjalan di komputer akan menerima data tersebut secara real time. Baik, mengapa kita menggunakan HiveMQ? Karena HiveMQ sendiri menjamin data dari sensor tidak hilang saat jaringan ESP32 itu tidak stabil dan dirancang untuk menangani jutaan koneksi. Lalu, HiveMQ sendiri terdapat layanan cloud terkelola dengan keamanan TLS atau SSL. Jadi, kita menggunakan konsep publish subscribe, yang dimana ESP32 dan TK Inter terhubung ke HiveMQ broker, dan TK Inter itu sendiri berlangganan topik yang sama dengan ESP32, yaitu berupa topik SCSK1, lalu HiveMQ langsung mempush data ke TK Inter yang sebagai subscriber. Lalu TK Inter itu sendiri memperbarui datanya, mengolah ke CSV, dan memperbarui dashboard secara real time. Jadi alur ini terpisah antara ESP32 dan TK Inter. Jadi hanya berinteraksi melalui broker dan topik. Nah, di GUI ini ada data temperatur dan kelembapan di waktu saat itu. Selanjutnya ada statistik harian dan ada chart untuk temperatur dan kelembapannya. Lalu dari nilai kelembapan dan temperatur di sini akan diberi informasi apakah temperatur dan kelembapannya itu normal ideal atau tidak. Nah, untuk sudah dijelaskan juga tadi untuk pengumpulan datanya tadi melalui CSV. Nah, jadi data dari TK Inter yang diambil dari HiveMQ atau sebelumnya dari publishernya nanti akan di store di CSV, lalu di CSV itu datanya akan diolah untuk mendapatkan chart-chart seperti ini. Nah, untuk skenario alert yang otomatisnya, nanti ketika suhu di atas 0 derajat, ESP akan mempublish data, lalu Python akan mendeteksi kondisi, dan bot nanti akan mengirimkan notifikasi ke Telegram. Nah, lalu jika suhu 0 derajat selama 15 menit, nah nanti ESP32 Python akan tetap mengirimkan notifikasi yang berisi anjuran untuk menyalakan kipas. Nah, untuk jika nanti suhu mendeteksi suhu ruangan 20-25 derajat, itu ketika indikasi mati listrik. Nah, nanti Python akan mengirimkan peringatan darurat di Telegram dan menyarankan untuk menyalakan sistem listrik dan sistem listrik cadangan atau generator. Nah, jika nanti kelembapannya di bawah 85%, nanti ESP akan mempublish data kelembapan, lalu Python mendeteksi kondisi, dan bot akan mengirimkan notifikasi bahwa kelembapan turun dari nilai ideal. Nah, ini adalah data CSV. Nah, ini adalah hasil implementasi sistemnya. Nah, ini untuk notifikasi peringatan suhunya nanti akan seperti ini. Dan demonya akan dilanjutkan oleh Nandra. Baik, kemudian saya akan melanjutkan demo dari Smart Cold Storage application-nya. Dikarenakan kita menggunakan semuanya lokal, jadi baik untuk bot Telegram dan juga untuk GUI-nya kita run secara lokal. Bisa dilihat sekarang sudah muncul, namun saya akan mencoba mensimulasikan menggunakan Walkwi untuk mengirim datanya. Bisa dilihat data akan terupdate secara real time, yaitu suhu ruangan dan juga kelembapan. Jadi karena Walkwi hanya menyediakan simulasi yang seperti ini, kita akan mensimulasikan apabila berada di dalam cold storage. Jadi kelihatan monitoring untuk suhu saat ini, kemudian ada chart yang menunjukkan suhu saat ini yang terupdate secara real time juga.
Kemudian ada juga statistik harian yaitu suhu tertinggi, suhu terendah, rata-rata suhu, dan juga info tambahan. Untuk notifikasi Telegram, setelah kita nge-run servernya, pertama-tama kita harus mendaftarkan ID atau chat ID kita. Dengan begitu, maka notifikasi dari ini akan terkirim ke Telegram sebagai peringatan otomasi. Saat ini suhunya berada di atas 11 derajat dan kelembapan 96. Ini akan menghidupkan notifikasi bahwa suhu berada di atas 0 derajat dan akan dikirim sebanyak 3 kali sebelum akan peringatan suhu berada di atas freezing point selama 15 menit. Nah, kenapa kok notifikasinya ini kayak keluar terus cepet? Ketika kita di demo ini, saya menyeting agar notifikasinya keluar setiap 5 detik. Kita memiliki notifikasi humidity, yaitu apabila ketika humidity jatuh di bawah 85%, maka akan mengirim ke peringatan kelembapan di bawah 85% RH. Ini sedikit bagi karena walkway ini dia sistemnya tidak dapat bekerja di background ya. Dia harus dilihat atau harus terfokus agar bisa mengirim data. Yang apabila kita realisasikan ini sebenarnya kan nggak harus diliatin walkway-nya harusnya. Jadi ketika kita pindah tab atau kita nggak ngelihat simulasi ini, maka dia berhenti mengirim. Baik, seperti itu saja demo aplikasi dari saya.